Kalau ada yang mau tanya bisa langsung ini ya, sampaiin aja ya di chat. Nah, yang berikutnya ini adalah mengenali bahwa diri kita itu tidak hanya punya kebutuhan yang sifatnya tuh fisik atau kalau berkaitan sama eh, kuliah atau sekolah atau pekerjaan kan mungkin dari sisi akal gitu ya. Tapi juga kita sebenarnya yang paling mendasar itu adalah dari segi rohani ya. Jadi secara keimanan kita gitu ya. Keimanan kita itu harus selalu dijaga gitu. Dan di sini sebenarnya Islam itu mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat-sangat mendasar gitu untuk seorang muslim. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan juga kebutuhan untuk bersosialisasi gitu ya. Jadi berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Jadi tidak hanya lewat media sosial. Jadi terutama biasanya dengan keluarga ya, karena sekarang mungkin kebanyakan di rumah gitu. Eh, Gimana kita mungkin sharing atau mungkin cerita-cerita tentang kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Jadi hal-hal ini tuh perlu diperhatikan teman-teman. Kadang-kadang kalau ada beberapa periode atau situasi ya yang kita tuh hanya fokus sama kebutuhan fisik atau sama misalnya akademik aja gitu ya. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya kebutuhan yang lain yang perlu diperhatikan. Dan inilah pentingnya tadi mengatur prioritas gitu ya. Misalnya nih dari segi fisik ya, kita mengaturnya, memenuhinya itu dengan pola makan atau juga dengan tadi kegiatan olahraga, kegiatan fisik. Kemudian dari segi rohani kita ya tetap ya dengan sholat 5 waktu, terus juga menambah dengan misalnya tilawah atau mungkin hafalan gitu kan. Dan bahkan kegiatan yang sekarang kita lakukan ini, menurut teman-teman ini memenuhi kebutuhan apa nih? Dengan teman-teman belajar di sini, kira-kira ini memenuhi kebutuhan apa? Ya bisa juga dari segi akal gitu ya, tapi bisa juga dari segi mungkin justru ke sosialnya juga ya, karena kita bisa berinteraksi di sini. Nah, jadi sebenarnya setiap kegiatan itu selama dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita ini, maka insya Allah dia akan termasuk yang bermanfaat kayak gitu. Nah, ini beberapa prinsip dasar yang perlu kita ingetin terus ke diri sendiri gitu ya. Yang pertama, sebagai seorang muslim ya, menurut saya sih yang jadi patokan utama itu adalah waktu sholat gitu ya. Baik itu kita ya yang sekolah, kuliah, kerja gitu ya. Apapun sekarang kegiatan atau kesibukan utama teman-teman, tetap yang namanya waktu sholat itu menjadi patokan gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita menjadikan sholat itu sebagai patokan kita, insya Allah kegiatan-kegiatan kita itu bisa lebih berkah gitu ya. Meskipun mungkin tidak langsung selesai tugasnya gitu kan, atau mungkin tetap aja kerjaannya banyak gitu. Tapi ketika kita memprioritaskan waktu sholat, maka hal-hal itu tuh bisa menjadi lebih mudah kita kerjakan. Dan sekali lagi sholat itu tidak hanya kewajiban yang maksudnya ya udah formalitas saja gitu ya, tapi benar-benar kualitas dari ibadah sholat itu sendiri juga perlu dijaga. Dan ini bisa menjadi satu hal yang benar-benar dipelajari gitu ya, mulai dari segi misal wudhunya, kemudian menyiapkan tempat sholatnya, bacaannya gitu ya, gerakan sholat dan sebagainya gitu. Jadi ketika sholat itu kita jadikan patokan, tidak hanya waktunya tapi juga kegiatannya, aktivitas atau ibadah sholatnya itu sendiri, maka itu bisa menjadi kayak recharge semangat kita gitu ya, mengisi ulang semangat kita. Jadi kalau ingat Rasulullah itu, beliau itu selalu menyampaikan, istirahatkanlah kami dengan sholat gitu ya. Jadi sholat itu dijadikan sebagai kegiatan atau sebagai suatu hal yang membuat beliau itu merasa terisi kembali energinya gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu kita contoh nih teman-teman, dan kita internalisasi gitu ya, kita ingetin terus ke diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu minta waktu pada yang maha memiliki waktu. Nah ini saya pribadi merasakan banget ya, dan mungkin teman-teman juga. Ada nggak sih momen ketika rasanya tuh kayak masih butuh waktu nih buat ngerjain tugasnya atau buat apapun itu gitu ya. Tapi kok ternyata ada hal lain yang harus dilakukan gitu ya. Dan
qadarullah gitu ya, tiba-tiba ada agenda yang kayak digeser atau dibatalin gitu. Atau kadang-kadang waktu yang kita misalnya nih, kita prediksi kita ngerjain tugas ini tuh 1 jam dengan tingkat kesulitannya dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata kita bisa nyelesain itu dalam 30 menit. Itu kan kayak sebuah rezeki banget. Menurut saya itu sebuah hal yang sangat-sangat apa ya, Masya Allah gitu ya. Karena kadang kita sendiri tuh apa ya, tidak terlalu memahami kemampuan kita tuh bisa dikerjakan seberapa lama gitu ya. Dan bisa jadi pertolongan Allah itu datang dengan cara yang tidak kita duga. Kayak kemarin yang contohnya itu adalah kemarin itu sebenarnya saya ada jadwal gitu ya, kayak harus ada kayak ketemu dosen gitu ya jam 1 gitu. Udah dijadwalin tuh dari seminggu sebelumnya gitu kan. Dan sebenarnya ada hal lain yang harus dikerjakan juga, cuman kayak ya udahlah ikutin yang ini dulu aja gitu ya. Mau nggak mau harus ini ketemu dosen ini diprioritaskan gitu ya. Karena kan ini berkaitan sama agenda dengan orang lain gitu. Nah, ternyata kodarulnya adalah tiba-tiba beliau tuh minta di reschedule gitu ke minggu depan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya saya bisa mengerjakan tugas yang saya pikir bakal dilembur gitu ya. Jadi kayak itu tuh jadi sesuatu pertolongan gitu. Wah, ternyata agenda yang ditunda itu bisa menjadi sebuah pertolongan buat kita mengerjakan tugas yang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang kita perlu menyadari itu teman-teman momen-momen yang kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau kamu bisa melakukan tugas atau kegiatannya itu dalam beberapa menit ke depan, ya dilakukan sekarang gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sulit buat mengatur diri itu kayak ya udah deh besok aja atau nanti aja gitu ya. Misalnya yang sederhana deh, misalnya kayak habis makan terus piringnya langsung dicuci gitu ya. Atau misalnya kayak habis belajar gitu terus mejanya langsung diberesin gitu. Nah, itu kadang-kadang kan kita kayak suka nunda gitu ya, suka ya udahlah ntar aja, tiba-tiba terus mejanya udah berantakan banget atau piringnya udah numpuk banget gitu ya. Nah, sebenarnya dengan kita itu kayak belajar buat melakukan langsung hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu, itu sangat bisa membuat kita waktunya tuh kayak lebih tersimpan, lebih teratur gitu. Jadi kita tidak terjebak dengan penundaan atau prokrastinasi gitu ya. Kadang kan yang jadi problem itu ya udah nanti nggak taunya kerjanya numpuk gitu kan. Atau misalnya tugasnya besok aja ngerjainnya, nggak taunya semuanya mepet deadline gitu ya. Jadi deadlineer gitu. Nah, itu kurang pas sebenarnya ya. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang kayaknya kalau nggak deadline itu nggak mantep gitu ya. Tapi kalau kita bisa menyelesaikannya jauh-jauh hari atau kayak ya udah selesai di saat itu juga gitu, itu akan ngebantu banget untuk kayak kita bisa mengerjakan hal yang lain gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu dalam tanda kutip memaksa diri kita untuk mengerjakan itu gitu ya. Jadi nggak nunggu mood-nya dulu, nggak nunggu kayaknya masih ada waktu, ya udah dikerjain dulu gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang berat kalau kita bisa tadi mengatur semangat dan kontrol diri gitu ya. Nah, ini beberapa langkah konkret ya yang bisa teman-teman coba atau mungkin sudah dilakukan juga. Di sini contohnya itu adalah menyusun jadwal pekanan. Ini pun saya sendiri juga mempraktekkan ya teman-teman. Jadi biasanya di akhir pekan ini kayak hari Ahad sore atau malam gitu dicek nih mungkin seminggu kemarin ada agenda yang belum jadi dan mau dijadwalkan minggu depan, atau di seminggu depan besok itu ada acara apa aja atau ada kegiatan apa aja gitu ya. Nah, itu bisa dibuat agendanya atau ditaruh nih, oh ini mau dikerjain hari ini mau dikerjain hari ini mau diselesaikan hari ini gitu ya. Terutama kalau ada jadwal-jadwal yang itu kayak kita atur sendiri gitu ya. Kan kalau misalnya teman-teman yang sekolah kan memang udah ada jadwal dari sekolah ya. Misalnya mapelnya dan sebagainya udah ada. Nah, yang perlu teman-teman buat jadwalnya berarti ya yang sifatnya itu ngerjain tugas misalnya gitu ya. Atau mungkin ada yang berorganisasi atau tadi mentoring.
Nah, itu kan perlu dijadwalkan. Kalau itu bisa dijadwalkan misalnya paling nggak 1 minggu sebelumnya, itu akan membantu kita untuk merasa, oh iya, saya tuh punya jadwal yang lebih teratur gitu ya. Jadi nggak yang kayak, oh hari ini mau ngapain, nggak yang apa ya istilahnya mendadak gitu ya, tapi bisa terjadwal, bisa terencana. Nah, berikutnya juga kalau udah punya jadwal pekanan, bisa juga punya jadwal harian. Jadi dalam 1 hari, kan tadi udah ditulis ya jadwal-jadwal pekanannya gitu. Nah, terus hariannya tuh mau jam berapa nih ngerjainnya. Nah, tadi biasanya yang kalau saya lakukan itu ya pas di jam-jam yang di jeda antar waktu sholat itu gitu ya. Jadi kalau pagi ya berarti dari misalnya jam 8, jam 9 gitu kan sampai duhur. Itu apa aja kegiatannya. Terus nanti duhur mungkin istirahat, makan dan sebagainya. Nah, nanti jam 1 atau setengah 1 mau mulai lagi kayak gitu. Jadi emang perlu keteraturan dan ini ya teman-teman, kedisiplinan. Dan itu pun sesinya juga masih belajar gitu. Apalagi kalau di rumah dan nggak ada jadwal kayak yang dibuat pihak lain kayak dari sekolah gitu, ya itu kan akan semakin terasa berat ya. Kayak mungkin Mbak Arisan ya bisa merasakan juga yang sedang mengerjakan tesis itu kan sungguh perjalanan yang sangat membutuhkan motivasi dari dalam diri sendiri. Dan itu bisa kita buat dengan ini tadi mengatur jadwal itu. Jadi kalau kita udah punya jadwal yang teratur, insya Allah kayak kita jadi ada apa ya perasaan bisa memotivasi mengontrol. Oh ya aku tuh jam segini mau kayak gini, jam segini mau kayak gini. Meskipun ya sekali lagi ini nggak yang terlalu strict gitu ya. Tapi kalau kita bisa berdisiplin, wah itu keren banget. Nah, ini ada salah satu teknik mengerjakan tugas yang mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar atau bisa dicoba, namanya Pomodoro. Jadi modelnya tuh ya, misalnya nih, mau ngerjain dari jam 1 sampai jam 3 gitu kan. Nah, kadang kita mikirnya kayak ya udah 2 jam itu tuh full ngerjain gitu ya. Padahal bisa jadi fokus kita tuh nggak bisa yang sebertahan itu gitu ya. Jadi kita perlu kayak buat mecah-mecah waktunya gitu. Kalau di sini dicontohin selama 25 menit gitu ya, kita misalnya pasang timer gitu. Nah, nanti habis 25 menit itu kita istirahat 5 menit gitu ya. Di timer juga gitu. Terus setelah 5 menit itu lanjut lagi 25 menit gitu. Jadi dalam misalnya 2 jam itu ada misalnya 3 atau 4 set 25 menit ngerjain, terus 5 menit istirahat gitu. Jadi kayak ada jeda-jedanya gitu waktunya. Kenapa ini bisa dicoba ya? Karena ya itu tadi kadang fokus kita tuh sebenarnya nggak bisa lama gitu ya. Kayak mungkin harus dengerin gini aja 1 jam itu udah rasanya lama banget gitu ya. Jadi kita perlu memecah-mecah gitu kalau itu memungkinkan. Ya itu juga sih. Ini juga sebenarnya kepake juga kalau pas kuliah gitu. Kalau di kampus itu ya idealnya tuh tiap kayak 45 menit atau 30 menit tuh dosen tuh bisa ngasih istirahat gitu ya. Jadi nggak yang full nyampein terus kayak gitu. Karena itu akan membuat kita tuh kayak fokusnya tuh benar-benar sulit buat dijaga gitu ya. Nah, ini beberapa referensi aplikasi yang ini juga saya gunakan ya, makanya bisa ngasih rekomendasi. Yang pertama itu karena ini digital ya teman-teman. Kalau kalian tim planner buku, mungkin bisa pakai berbagai planner yang ada di luar sana. Kalau ini yang digital itu, kalau saya pakainya Google Calendar, itu buat mengatur jadwal harian dan pekanan, yang itu juga terintegrasi sama aplikasi Todoist. Itu modelnya kayak buat semacam cek daftar tugas gitu ya, yang itu bisa dikasih deadline dan kita tuh mau ngerjainnya jam berapa gitu. Dan juga ada yang ini lagi saya coba juga namanya Routinary. Ini buat ngebantu menyusun rutinitas. Dan ini biasanya saya pakai buat rutinitas pagi ya, yang baru dicoba dan itu sangat-sangat membantu. Jadi mulai dari bangun tidur itu mau ngapain aja, terus urutannya apa, atau bahkan kayak mau berapa menit gitu. Emang agak ini ya, tricky sih, maksudnya kalau bisa yang sedisiplin itu tuh keren banget ya. Tapi paling nggak
kita coba buat mengatur gitu ya, biar ya tadi waktu kita tidak terbuang, tidak sia-sia, dan bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, ini satu hal yang perlu selalu kita ingat juga, bahwa sebenarnya semua cara yang tadi kita pelajari buat mengatur waktu itu adalah bagian dari ikhtiar kita gitu ya, bagian dari porsi kita sebagai seorang manusia yang berusaha untuk memaksimalkan waktu yang diberikan. Tapi ketika ada hal-hal yang terjadi di luar rencana gitu ya, ada hal-hal yang terjadi tidak saya prediksi, ya itu adalah wajar gitu ya, itu sunnatullah. Bukan berarti kita bukan berarti kita gagal, bukan berarti kita tidak jadi orang yang bisa mengatur waktu gitu ya. Tapi ya mungkin aja memang ada situasi yang itu di luar kendali kita. Jadi kalaupun misalnya tadi ya udah buat nih perencanaan pekanan harian, terus kok susah ya Mbak ya buat bisa mencapai semuanya gitu ya. Kok susah ya kayak menyelesaikan semua hal yang udah direncanain gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Itu bukan berarti teman-teman itu apa sih, nggak becus atau gimana gitu. Itu ya tadi sesuatu yang udah memang kayak gitu. Yang penting adalah jangan menyalahkan diri sendiri gitu ya. Jangan terlalu sering wah iya ya aku tuh emang orangnya gagal. Jangan kayak gitu ya. Justru dengan kondisi yang ada, dengan rencana-rencana yang belum terlaksana itu, kita evaluasi gitu ya. Apa nih yang bisa aku perbaiki? Apa yang bisa aku lakukan besoknya? Apa yang bisa aku tingkatkan? Jadi kita nggak fokus sama menyalahkan diri sendirinya gitu ya, karena itu akan membuat kita semakin malas gitu ya. Oh ya udahlah aku nggak usah bikin aja, nanti juga nggak bakal selesai gitu kan. Nah itu kalau udah kayak gitu, itu udah salah tuh mindsetnya. Itu malah kita jadi semakin membuat diri kita jadi nggak produktif gitu ya. Jadi definisi produktif itu bukan yang harus selesai semua to-do list-nya gitu ya, harus selesai semua tugas yang direncanakan, bukan. Tapi ya udah kita merencanakan, kita membuat aturan atau hal-hal yang ingin kita selesaikan, dan selebihnya tadi kita minta bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, kita minta kekuatan dari Allah gitu ya, dan menyerahkan urusan kita itu sama Allah gitu. Jadi ikhtiar plus tawakal. Dan itu rumus, kemanapun itu rumusnya gitu. Mau dalam hal manajemen waktu, mau dalam hal yang lain pun sama. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, oke, kita refleksi lagi. Dari semua hal yang tadi sudah teman-teman dengarkan, atau ya sudah dibaca tadi ya dari presentasinya, kira-kira apa ya satu hal yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hubunganmu dengan waktu? Ya, boleh ditulis di buku masing-masing ya, sambil kita merefleksikan ya, mengevaluasi. Kalau dari kemarin mungkin masih kewalahan, masih bingung, masih males, masih apa lagi? Capek tadi gitu ya. Kira-kira apa satu hal aja yang ingin teman-teman lakukan, yang akan teman-teman lakukan mulai hari ini deh gitu ya, untuk memperbaiki hubungan teman-teman dengan waktu. Kenapa ini perlu ditulis ya, ini jadi komitmen teman-teman dengan diri sendiri gitu ya. Ya ini kan apa yang saya sampaikan ini buat ingatkan kembali, tapi mau berubah atau enggak itu adalah kembali ke usaha dan tadi ya, teman-teman mau melakukannya atau enggak gitu ya. Mungkin bisa mulai menyusun lagi jadwalnya, mulai menemukan lagi motivasinya, mulai tadi belajar bagi prioritas gitu ya. Kira-kira apa nih? Sudah ditulis? Oke. Ada yang mau sharing mungkin tentang satu hal ini?
yang ingin dilakukan. Kira-kira apa nih? Mungkin berkaitan dengan jadwal atau dengan hal yang lain juga boleh. Ada yang mau sharing, teman-teman? Yuk, biar yang lain juga dapat inspirasinya dan semangatnya. Kita di sini belajar bareng-bareng ya. Siapa nih yang mau sharing? Tunjuk lagi kan, Mbak? Boleh. Boleh pasti dibantu. Oke, tadi saya tuh spot someone, Mbak, yang datang cepet banget. Namanya Gian. Oke. Mana? Gian, apakah di situ? Loh, malah live ya? Hilang. Hilang. Ya, yang lain boleh. Oke, coba yang namanya ini ya. Namanya mantap nih, coba Somaya ada di situ kah? Halo, Halo. Samaya. Halo Somaya. Nggak apa-apa loh teman-teman, jangan malu-malu. Kita nggak ada yang salah di sini. Karena kita masih belajar semua ya Mbak. Bahkan ya, saya juga masih belajar kok. Nggak apa-apa teman-teman. Nggak digigit kok. iya ini pada takut ini kayaknya Mbak. Dewi Rifdah nih coba. Coba yuk, Di situ yuk. kah? Ayo teman-teman berani speak up dong. Ini kalian kalau di kelas kayak gini juga kok. Diem-diem baik. Saking ini kali ya Mbak. Saking hikmatnya mendengarkan Mbak Dini tadi. Jadinya Iya. jadi tertohok-tohok gitu loh Mbak. Nggak tahu apa yang mau Gitu. diucapin. Oh, iya, iya, iya. Oke. Kalau ada yang mau nanya juga sekalian boleh sambil tanya jawab. Kalau mau sharing juga boleh. Curhat boleh. Yuk siapa yuk? Azza Akila di situ kah? Ya nanti dikasih sesuatu sama Mbak Risan lagi nih. Door prize-nya di mana-mana tadi sudah bisa diambil di rumahnya Mbak Risan ya. Yuk, ayo. Atau mungkin Atau dari mbak-mbaknya juga boleh. atau mungkin tadi tuh Atikah yang tadi terus dari tadi ngangguk-ngangguk terus tuh ada yang mau di-sharingin kah? Refleksi kah? Ayo kah? Ketika Suaraku mantul nggak ya? nggak kok, aman-aman. Kan tadi kalau Mbak Dini nanya satu hal untuk memperbaiki waktu lebih ke do it now sih gitu. Seperti yang tadi Mbak Dini bilang, hal kecil apapun tuh dilakukan segera mungkin kayak gitu. Berarti selama ini ya sering nanti-nanti aja ya. Kadang masih nunda kayak gitu. Iya, ya. Oke. Wow, makasih Atika sudah sharing ya. Nah, itu memang kayaknya juga sebenarnya aku sendiri pun juga masih ini ya teman-teman struggling dengan hal itu karena emang kayaknya tuh nunda tuh gitu ya. Kayaknya masih banyak waktunya gitu ya. Jadi emang perlu sering-sering ngingetin diri sendiri sih kayak kadang mungkin kita tuh mikirnya nunggu moodnya dulu gitu ya
nunggu semangatnya dulu gitu kan. Padahal ya udah kalau dikerjain selesai tuh ya udah gitu, kayak oh iya ya ternyata nggak selama yang dibayangin atau nggak sesulit yang dibayangin gitu. Ya, oke, ada lagi yang mau sharing dari adik-adiknya, dari teman-teman pelajar nih? Katanya kemarin kalau dari surveinya, ada survei juga ya kemarin ya. Ada yang ngerasa kesulitan gitu. Boleh loh kalau mau sekalian sharing. Iya Mbak, tadi kemarin bilangnya 40% ya? Iya, itu Kayak gimana tuh? ngerasa kurang tuh. Ya, sudah cukup menjawab kegelisahan, kesulitan teman-teman. Yuk, boleh dikasih feedbacknya. Mbak, aku boleh tanya nggak Mbak? Oh iya ya. Malah aku yang nanya. Ya, Mbak mau nanya, salah nggak sih sebenarnya jadi deadliner? Gimana tuh yang kamu alami? Deadliner Mbak. Jadi kayak kalau misalnya ada tugas apapun yang ngerjainnya deket-deket deadline kayak gitu. Salah nggak sih Mbak kayak gitu? Kadang itu kan sebenarnya juga nggak bisa kita kendaliin ya. Maksudnya ya aku juga berapa kali kayak gitu sih, karena tuntutannya tuh emang dikasihnya semepet itu gitu. Tapi kan kalau bisa dicicil atau minimal ya tadi ya, kita udah tahu nih cara ngerjainnya, ya udah dikerjain langsung gitu. Jadi biar ya waktu yang lain itu bisa buat mengerjakan tugas berikutnya atau tugas yang lain. Ya balik lagi ke prinsip prioritas tadi ya. Pasti kan yang perlu dikerjakan itu adalah yang penting dan mendesak nih. Dan kadang kan mendesak itu kan artinya dari segi deadline. Nah, kalau kita bisa membuat deadline yang misal nih, dari dosen itu ngasihnya tanggal 15 gitu kan. Tapi kita bisa menyelesaikannya hari ini. Ya udah gitu, itu diselesaikan dulu kayak gitu. Karena apa? Karena ya kadang kalau misalnya deadliner itu bisa jadi dia jadi nggak maksimal gitu ya. Jadi yang mungkin ada hal-hal yang kurang pas atau mungkin kayak ya bisa diperbaiki lagi gitu. Menurutku sih itu ya, kalau emang ada jangka waktunya gitu, sebisa mungkin sih dikerjakan saat itu atau segera mungkin yang bisa kita lakukan. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, ya berarti kan gimana caranya kita kayak fokuskan apa energi kita, perhatian kita buat menyelesaikan itu ya, karena itu udah mendesak kayak gitu kan. Gitu sih. Jadi aku juga nggak bisa bilang itu 100% salah. Cuman balik lagi kalau bisa nggak ditunda, kenapa enggak kayak gitu. Jadi prinsipnya tetap nggak boleh nunda itu ya Mbak? Ya lebih ke situ sih sebenarnya. Deadliner tuh Karena nggak salah, tapi kalau nunda-nunda tetap salah ya berarti Mbak? Oke. karena kan semakin ditunda kan akhirnya kerjaannya semakin numpuk kan. Iya Dan sih Mbak, itu benar. yang bikin kita kadang jadi panik, jadi kelabakan sendiri, jadi kadang malah ada yang udah numpuk malah dibiarin aja gitu ya, saking udah malesnya, bingungnya gitu, udahlah males gitu, malahan gitu ya. Itu bukan jadi ini semakin tidak bertanggung jawab kan jadinya kayak gitu. Dari kenyataan Mbak. Bener. Jadi Oke. kata itu lebih mudah. Gitu. Ya itu sih yang perlu dihindari. Ya, ada lagi Oke Mbak. yang mau sharing boleh Temen dari teman-teman yang ini, yang pelajar-pelajar mana nih suaranya, yang masih sekolah online ya kalian ya berarti. Aku juga ini aku kan apa baru ceritanya baru alhamdulillah ini ya masuk S2 gitu kan semester ini, terus kayak ngerasain lagi kuliah online. Enggak deh, enggak lagi ya ngerasain kuliah online gitu ya, itu rasanya ternyata emang capek walaupun di depan layar gitu, tapi bener-bener gitu. Itu kalau kita nggak pintar-pintar yang tadi ya bagi waktu, terus bener-bener kalau waktu istirahat tuh ya istirahat gitu, jangan buka laptop. Kalau waktunya apa makan tuh ya jangan sambil misalnya ngapain gitu ya, sebisa mungkin bener-bener fokus one one thing at a time gitu. Itu kalau bisa
bisa fokus itu keren banget sih menurutku. Itu udah jadi satu tantangan tersendiri di era pandemi dan online ini. Bener banget, Mbak. Ini Ya. ada yang bilang nih, Mbak, di chat. Nah, Oh ya. ada nih bilang ada niatan Mm. ngerjain tugas tapi tetap ada. Hmm. Itu mungkin dia nanya tipsnya kali ya. Nidan, apakah mau on mic mungkin Iya tips-tipsnya Mbak, gitu kali ya yang ditanya. mau tanya tipsnya. Jadi kan kadang tuh aku Mm-mm. kalau ada tugas itu Mm. tuh lihat deadline-nya dulu gitu loh. Kalau deadline-nya masih nanti-nanti, ya udah nanti. Terus Bener-bener. habis lihat deadline-nya tuh aku lihat soal-soal nih. Lihat soal-soalnya, kalau aku ngerasa aku bisa tuh nanti. Tapi kalau aku ngerasa aku nggak bisa tuh aku cari-cari materi, udah paham tapi tetap nanti ngerjainnya gitu. Jadi nggak langsung ya. Iya sih. Itu artinya kan kita kayak menilai kemampuan ya sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat itu bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ya kayak ngapain harus sekarang gitu ya. Ngapain harus dicicil. Nah, justru itu tuh yang berarti sebenarnya perlu diubahkan. Kalau itu bisa kita selesaiin cepat, kenapa ditunda? Kan gitu. Kayak apa ya, misalnya tadi, oh kayaknya aku bisa sih ngerjainnya gitu kan. Udah paham kok gitu. Nah, berarti gimana supaya tadi yang dari mindset-nya itu sih. Jadi kayak kalau bisa diselesaikan sekarang kenapa harus nanti gitu. Jadi bukan yang kalau bisa nanti kenapa harus sekarang gitu ya. Itu kan beda ya. justru perlu diganti berarti mindset-nya adalah kalau bisa diselesaikan sekarang kenapa harus nanti gitu. Jadi apalagi kan itu sesuatu yang kita lihat tuh kayak mudah gitu ya. Maksudnya nggak memakan waktu yang lama gitu kan. Berarti sebenarnya ketika kita bisa selesai itu kan ya udah selesai satu beban gitu ya, istilahnya selesai satu tugas gitu. Gitu sih kalau menurutku. Jadi berawal dari mindset dulu ya, dari kalimat yang tadi kita bilang ke diri sendiri tuh loh. Kalau sebelumnya itu kita bilangnya, oh ya udah kalau bisa nanti kenapa harus sekarang gitu ya. Coba pelan-pelan diganti kan. Kalau bisa sekarang kenapa harus nanti gitu. Gitu ya menurutku dari cara berpikirnya, dari pola pikirnya dulu yang perlu kita pelan-pelan ubah kayak gitu. Itu kalau ini ya, kalau emang tugasnya nggak banyak ya. Kalau banyak kita emang biasanya kita lihat dari deadline. Jadi kayak misalnya semua mata pelajaran itu ngasih tugas gitu kan. Nah, berarti kan kita perlu memprioritaskan yang emang deadline-nya lebih mendesak kan ya. Ya, tapi kalau emang ya tadi ada tugas-tugas yang bisa langsung diselesaikan, ya tadi ya udah diselesaikan sekarang aja kayak gitu. Jadi emang menurutku berawal dari mindset. Oke, semoga bisa dipraktekkan. Ada lagi yang mau sharing mungkin kesulitannya apa ya? Apa lagi ya? Selain menunda apa lagi? Sambil aku sharing ini deh. Oh, ada yang nyalain mikrofon nih. Boleh, boleh. Siapa ya tadi? Ada yang mau tanya lagi dari teman-teman? Karena mungkin tantangannya beda kali ya, Mbak, pas pandemi gini. Iya, benar banget sih. Kalau misalnya kita sekolah gitu kan, itu nggak terlalu ngerasa apa namanya kontrol dirinya tuh mungkin pas sudah di rumah gitu ya. Jadi Benar-benar, kan Mbak. kalau di sekolahnya tuh kayak ya udah ada teman-teman ya aku masa nggak ngerjain gitu kan. Setuju, Mbak. Gitu. Sementara kalau misalnya apa ya online kayak gini kan yang jadi kontrolnya kan mungkin ya keluarga ya kalau diingetin gitu. Kalau enggak ya berarti benar-benar dari diri sendiri buat mengatur waktu dan kontrol diri ya.
lebih tepatnya menurut itu. Ada lagi yang mau tanya atau sharing? Masih ada waktunya ya. Ini ada yang udah datang, Mbak. Yang tadi dicari tapi nggak ada nih. Oh. Gin. tadi menyimak nggak nih? Atau baru untuk kelempar? Coba Gin bisa on mic kah? Dia bingung, Mbak. Datang-datang kok disuruh on mic. Iya.